Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau bahas tentang sistem injeksi atau throttle body dari motor Vario injeksi yang seperti ini ya. Modelnya seperti ini modelnya. Nah, yang kita bahas nanti adalah yang seperti ini. Ini dia. Nah, oh iya, yang bergabung jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa di share juga dan ikutan komen agar kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, oke teman-teman, kita lanjut ke pokok permasalahan. Ini namanya itu throttle body ya, throttle body pada motor Vario. Nah, ini dia motornya. Oke, kebetulan tadi ini buat tutorialnya malam, jadi karena kalau siang itu nggak sempet bikin tutorial, nggak sempet ngerjain motor ini, jadi saya kerjain malam sekalian buat tutorial juga. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa komponen dari throttle body motor Vario ya. Yang pertama itu yang sini, ini namanya TPS atau biasanya disebut throttle position sensor. Nah, fungsinya ini untuk memberikan sinyal ke ECU, ke ECM, ke otaknya kelistrikan motor, untuk mengetahui seberapa banyak udara yang masuk, seberapa banyak kadar udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, TPS ini dikendalikan oleh yang namanya throttle valve atau koin yang ada dalam situ. Itu kelihatan, buka nutup koinnya. Koinnya warna hitam karena itu masih kotor, belum dibersihkan ya. Nah, ketika ini dibuka, seret, otomatis koinnya ikut terbuka dan angin akan masuk ke dalam lewat sini, terus masuk ke ruang bakar dan terjadi pengapian di ruang bakar. Nah, kalau masalah ruang bakar nanti saya jelaskan ke video berikutnya. Untuk sekarang kita bahas tentang ini dulu. Ini tadi namanya TPS, throttle position sensor. Fungsinya itu untuk mengatur kadar udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, itu fungsinya itu. Terus di sini ada idle speed control. Fungsinya itu untuk bisa dibilang ini cuk otomatis ya. Jadi pada saat saya jelaskan, pada saat kondisi motor stasioner, otomatis tuas tidak ditarik. Ini langsung ke tuas ya, ada kailnya gini, langsung ke tuas gas. Nah, ketika posisi stasioner, mesin nyala tapi tidak digas, itu namanya posisi stasioner, tidak digas. Nah, kalau begini namanya digas, tidak digas, otomatis koinnya menutup. Nah, di sini koin nutup itu ada jadi udaranya itu tidak bisa masuk ke sini ya, karena koinnya nutup. Nah, pada saat motor kondisi stasioner, udara yang masuk lewat lubang ini ada lubang kecil. Nah, lubang kecil ini masuk ke dalam sini, terus diatur oleh yang namanya idle speed control. Nah, diatur kadar udaranya yang masuk, tapi dalam jumlah porsi yang sedikit ya, nggak sebanyak yang di sini ya, dalam porsi sedikit. Jadi udaranya yang saat motor stasioner udaranya masuk lewat sini, terus lewat sini diatur oleh ini. Di sini ada pernya pegas gitu, main maju mundur gini. Nah, langsung keluar lewat sini, langsung masuk ke ruang bakar sini dalam porsi yang kecil. Ingat, dalam porsi yang kecil. Nah, pada saat stasioner seperti itu, ini akan terbuka, pernya akan terbuka dan masuk lewat sini. Nah, bisa dibilang ini adalah istilahnya itu cuk otomatis ya. Jadi untuk posisi stasioner, untuk menstabilkan motor, untuk menstabilkan kondisi suhu motor, diatur oleh sini. Oke, di sini paham? Nah, kalau ini ada hitam-hitam ini namanya bisa dibilang setelan angin-angin ya. Kalau gasnya pingin kencang dikit,
angin-anginnya diputer, kebalikannya motor karburator ya. Kalau karburator itu semakin muter ke arah jarum jam, dia itu semakin lama-lama semakin mati. Tapi kalau ini enggak, sebaliknya, dia akan semakin besar makin besar. Kalau karburator semakin dibuka, kalau karburator semakin ke dalam dia akan mati, kalau dibuka semakin dia itu kencang. Kalau ini malah semakin mati. Nah, kebalikannya motor karburator. Oke. Yang ini tadi sudah, yang ini sudah. Sekarang yang ini. Ini adalah injektor, fungsinya itu untuk menyemburkan bensin. Ya, di sini ada lubang. Nah, itu ada lubangnya 1 2 3 4 5 6 ini lubangnya. Dia itu fungsinya untuk menyemburkan bensin. Misalkan ini dari tangki. Terus ada dari tangki, ada pompa, disedot, langsung nyembur lewat sini, langsung masuk menuju ke ruang bakar. Nah, disinilah yang dinamakan sistem injeksi, tanpa harus berbelit-belit. Kalau karburator kan berbelit-belit, lewat karburator, lewat selang, lewat karburator, diproses oleh karburator, langsung masuk ke ruang bakar. Kalau sistem karburator seperti itu. Tapi kalau sistem injeksi enggak, dia dari tangki langsung masuk ke ruang bakar. Nah, dari sini langsung masuk ke ruang bakar tanpa proses di sini dulu. Jadi angin dan udaranya, bensin dan udaranya itu langsung bercampur di ruang bakar. Nah, seperti itu. Kalau karburator kan ribet dulu, dari tangki langsung diolah di karburator, langsung masuk ruang bakar. Nah, prosesnya seperti itu. Tapi kalau diinjeksi enggak, langsung masuk ke karburator. Di situ bedanya. Nah, besar kecilnya pengeluaran ini diatur oleh CM juga. Nah, ECM itu Engine Control Module. Jadi dia berfungsi, bisa dibilang itu otaknya motor injeksi ya. Jadi dia itu fungsinya itu untuk mengatur segala kelistrikan yang ada di motor injeksi. Nah, kebanyakan motor itu ada yang berebet, ada yang enggak. Biasanya tuh ininya tuh kotor kayak gini. Bisa tak tulis ini. Nah, kalau kotornya seperti ini biasanya itu menghambat, atau ada di sela-sela sini, menghambat kinerja throttle ini sendiri ya. Biasanya kadar udaranya yang masuk jadi sedikit. Terus kotoran ini biasanya ikut masuk ke dalam, terus ikut ke ruang bakar, akhirnya pembakaran tidak sempurna, bisa mengakibatkan berebet. Nah, sekarang ini kita bongkar dulu agar kita tahu di dalamnya itu seperti apa. Di dalamnya itu cuma sederhana ya, cuma ada 2 lubang kalau nggak salah. Kayak gini, kotor sekali. Nah, ini dia. Nah, saya jelaskan di sini. Lihat tangan saya, bersih. Tahu, lihat lagi nih. Kotor. Wow, keren. Oke. Di sini saya jelaskan. Tadi ini ada lubang kecil di sini. Nah, ini terhubung ke terhubung ke lubang yang ini. Jadi pada saat motor stasioner dia masuk ke lubang situ, lubang kecil itu masuk dalam, diolah, diatur oleh ISC, langsung dikeluarkan lewat sini. Nah, lewat sini melalui lubang kecil ini. Nah, langsung masuk ke ruang bakar. Nah, seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, biasanya tuh motornya tuh berebet, tarikan kurang langsung karena ini terhalang, terbuntu biasanya. Nah, buntunya itu di sini. Nah, yang ini biasanya itu semakin menebal, kotorannya semakin menebal, akhirnya buntu daerah sini. Jadi kondisi aliran udaranya itu tidak lancar, tidak maksimal. Nah, itu yang bikin berebet. Oke.
demikian video singkat dari saya. Ini nanti saya bersihkan dulu, saya bersihkan semuanya, terus dipasang karena ini habis bongkar mesin tadi. Nanti dibersihkan semuanya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya, karena like dan subscribe itu gratis. Jangan lupa kalau mau tanya-tanya tentang apa, kalau saya sempat menjawab akan saya jawab. Tanya di kolom komentar, nanti kalau saya sempat jawab, saya jawab sebisa saya, karena kita sama-sama belajar di video ini, kita sama-sama berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu indah. Oke, jangan lupa like dan subscribe.